Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 23 Mei 2022. Kita kembali kepada seri menemukan manisnya rencana Allah dalam kenyataan dunia yang keras dan pahit. Dalam episode kali ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan mengenai sebuah situasi. Orang yang saya kasihi mengalami kecacatan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara, di dalam kehidupan di dunia ini ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi yang menimpa diri kita atau orang-orang yang kita kasihi. Dan salah satu kenyataan hidup di dunia ini yang keras dan pahit bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kecacatan atau mengalami kebutuhan khusus. Yang saya maksud termasuk anak-anak yang lahir dengan kebutuhan khusus, seperti pincang, buta, atau mungkin tuli, atau mungkin mengalami hiperaktif, dan lain sebagainya macamnya. Ada anak-anak yang lahir dengan, mohon maaf, yaitu keterbelakangan mental, sehingga mengalami tidak bisa berfungsi seperti anak-anak pada umumnya, cara berpikirnya yang bertumbuh dengan kebutuhan yang khusus. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita berada di tengah-tengah situasi tersebut? Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon pimpinan dari arah Roh Kudus memperlengkapi kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena malam ini, pagi ini kami juga bisa kembali untuk belajar merenungkan firman-Mu, dan kami ingin memperlengkapi diri kami dengan kebenaran tentang apa rencana-Mu yang manis bahkan indah di tengah kenyataan hidup di dunia ini yang keras dan pahit. Ada kalanya Tuhan, di tengah dunia ini ada orang-orang yang Engkau izinkan mengalami anggota keluarganya, anaknya, mengalami kecacatan, mengalami kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Dan oleh sebab itu, Tuhan tolong kami memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami tidak mengalaminya, tetapi setidak-tidaknya kami bisa belajar, dan kami bisa menolong kalau ada orang-orang yang mengalami situasi-situasi yang seperti ini, ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang patut dipercaya, bahkan di tengah-tengah kenyataan hidup yang pahit dan keras ini. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami, perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Dalam sebuah buku yang berbicara tentang pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami keluarganya ada kebutuhan khusus, mengatakan bahwa di Amerika Serikat saja, sebuah negara yang maju dalam hal medisnya, dikatakan sekitar 20% dari penduduk mereka itu ternyata mengalami kecacatan atau mengalami disabilitas, ya. Dan saya tidak mendapatkan data tentang keadaan di Indonesia. Tetapi itu adalah sebuah fakta bahwa di tengah-tengah dunia kita ini ada orang-orang yang mengalami kecacatan, ada yang cacat sejak lahir, ada orang yang mengalami kecelakaan atau mengalami kondisi yang khusus sehingga kemudian harus menjadi cacat di dalam hidupnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memandangnya? Ada orang-orang yang mencoba untuk membela Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak menyebabkan semuanya itu adalah dampak dari dosa. Dalam satu pengertian, betul Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini pada awalnya semuanya itu baik, tidak ada cacat, bahkan tidak ada kematian. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan itu masuk. Tuhan mengutuk dunia ini, sehingga kita berada di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa dengan segala kekurangannya. Dan salah satunya dampaknya adalah kecacatan yang bisa terjadi, baik itu sejak lahir atau di tengah-tengah perjalanan hidup seseorang. Tetapi cara membela Tuhan seperti itu akan harus berhadapan dengan firman Tuhan sendiri yang mengatakan secara terang-terangan. Misalnya saudara, yang salah satu ayat yang paling gamblang mengatakan, dan ini keluar dari mulut Tuhan sendiri, yaitu kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Musa. Di
Di dalam Keluaran 4 ayat 10 hingga 12, demikian dialog Tuhan dengan Musa ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi nabinya, yang Tuhan utus untuk pergi ke Mesir, memerintahkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang mereka perbudak. Keluaran 4 ayat 10 hingga 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, di dalam ayat ini dengan jelas Tuhan mengatakan siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli. Dan ini Tuhan berbicara tentang orang yang cacat sejak lahirnya. Membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan atau Yahweh. Jadi di sini dengan jelas Tuhan mengatakan, akulah yang menciptakan manusia, termasuk di dalam kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan-kelebihan mereka. Aku yang memberikan semuanya itu. Dan kita jangan lupa bahwa ini perkataan bukan hanya secara figuratif, sebab di ayat sebelumnya Tuhan justru membuktikan kuasanya dengan memberikan penyakit kepada Musa, yaitu di ayat 6 dan 7 di Keluaran 4. Lagi firman Tuhan kepadanya, kepada Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat 7, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali, seperti seluruh badannya. Jadi sebelum perkataan Tuhan mengatakan aku yang menciptakan manusia, yang membuat orang bisu, membuat orang tuli, Tuhan sendiri membuktikan kuasanya dengan memberikan penyakit kusta kepada tangan Musa dan kemudian menyembuhkannya hanya dalam hitungan detik. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan, tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi di dunia ini terlepas dari izin atau kuasa Tuhan. Dan di sewaktu ada orang mengalami kecacatan, baik itu sejak lahir atau di tengah perjalanan hidupnya mengalami sebuah kecacatan, itu semua ada rencana Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang bekerja di situ. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadarinya, apakah kita meresponsnya, agar tujuan Tuhan itu bisa tergenapi di dalam kehidupan kita atau kehidupan orang tersebut. Nah, ini membawa kita kepada firman Tuhan yang bagian yang lain, yaitu di dalam Yohanes ayat 9, maksud saya pasal 9 ayat 1 sampai 7. Dan sebetulnya kalau saudara menyediakan waktu untuk membaca pasal 9 ini secara utuh, saudara-saudara bisa melihat gambaran yang lebih jelas tentang masalah ini. Tetapi karena ini adalah renungan harian dan saya tidak ingin membuatnya sepanjang mungkin, saya ingin justru membuatnya sependek mungkin, kita hanya akan melihat beberapa bagian saja. Ayat 1 hingga 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara,
kecacatan atau kebutuhan khusus sebetulnya adalah untuk kemuliaan Allah atau untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mengapa Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya ketika murid-murid bertanya ya tentang mengapa orang ini sakit, mengapa orang ini buta, dosanya atau dosa orang tuanya? Harus ada penyebabnya. Nah, tetapi Tuhan berkata itu karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, menarik sekali bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan meludah ke tanah, lalu mengaduk tanah itu dengan ludah itu menjadi seperti adonan dan mengoleskan ke mata orang buta itu, lalu menyuruh dia pergi ke kolam Siloam yang artinya diutus. Mengapa Yesus kali ini cara menyembuhkannya dengan cara yang aneh seperti ini? Nah, ini karena Tuhan Yesus ingin bekerja. Dan hari itu adalah hari Sabat, dan Yesus sengaja menyembuhkan orang buta itu dengan melakukan sebuah pekerjaan, karena Yesus sebentar akan berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi, dan Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus kali ini menyembuhkan orang buta tidak hanya dengan berfirman, ya sembuhlah seperti orang-orang lain atau dosamu sudah diampuni, dia mengatakan demikian lalu orang itu sembuh. Tapi dia melakukan pekerjaan karena dia ingin menyatakan kepada muridnya dan juga kepada orang buta itu bahwa dia adalah Tuhan, termasuk Tuhan atas hari Sabat. Nah, juga Yesus menyuruhnya untuk membasuh dirinya ke kolam Siloam yang punya arti diutus, untuk menyatakan bahwa dialah Mesias yang diutus Allah. Dan apa yang terjadi, saya melompat ke ayat 25 sampai selesai, saya membacakan buat saudara-saudari. Ini adalah percakapan orang buta itu yang sudah sembuh dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan mengapa ada orang melanggar hukum Sabat. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Lalu ini adalah potongan dari percakapan orang buta yang sembuh itu dengan orang-orang Farisi. Jawab orang buta yang sembuh. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya juga. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga? Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman pada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ayat 31, ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia. Yesus bertemu dengan orang buta yang sembuh itu dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, pekerjaan apa yang Yesus lakukan di sini? Dia hendak menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah yang diutus oleh Allah untuk
menghilangkan, menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa yang menyebabkan terjadinya kecacatan, menyebabkan penderitaan di dunia ini. Dan Yesus menyatakan kuasanya dengan menyembuhkan orang itu bahkan di hari Sabat. Karena hari Sabat sebetulnya Tuhan berikan untuk pemulihan atau untuk penyembuhan. Istirahat itu adalah agar orang dan juga hewan ternak yang bekerja di ladang dan juga tanaman itu bisa beristirahat. Dan Yesus menyembuhkan orang ini di hari Sabat, karena itulah tujuan dia datang, melakukan pekerjaan dari Allah. Tapi dasar orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang memakai firman Tuhan untuk kepentingan mereka, memperbudak rakyat dengan ajaran-ajaran mereka yang sebetulnya bukan maksud dari firman Tuhan, itu mereka buta, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Dan menariknya, orang buta yang selama ini dipikir dia menjadi buta karena dosanya atau dosa orang tuanya. Jadi kita melihat kata-kata dari orang-orang Yahudi, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, engkau hendak mengajari kami. Justru menjadi orang yang mengenal kebenaran, yang mengenal Mesias, bahkan yang berani berbicara di depan umum tentang Yesus. Nah, saudara-saudara, inilah poin penting dari kalau ada seseorang mengalami kecacatan, mengalami disabilitas, semuanya itu baru akan mempunyai sebuah arti kalau dikaitkan dengan Allah. Allah punya rencana, Allah punya tujuan, entah bagi orang itu atau juga bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa menjangkau orang-orang yang lebih jauh. Ya, contohnya orang buta tadi, pekerjaan yang Yesus nyatakan itu dampaknya sampai kepada kita hari ini, ya, kepada orang-orang Kristen di seluruh dunia. Berita ini, kisah ini, kebenaran ini menjadi sebuah berkat bagi banyak orang, melampaui orang tersebut yang mengalami mujizat. Jadi saudara, ketika ada anggota keluarga atau orang yang kita kasihi yang mengalami disabilitas, maka harus kita kaitkan dengan pekerjaan Tuhan. Barulah maksud dan tujuan Tuhan itu mempunyai sebuah arti yang sesungguhnya, menjumpai makna yang sesungguhnya, mengapa terjadi, mengapa ada orang mengalami disabilitas. Nah, saudara, renungan hari ini akan saya tutup dengan dua kisah. Yang pertama adalah dari kisah yang cukup lama, yaitu seorang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah tokoh Kristen yang sangat terkenal. Mengapa? Sebab dia adalah seorang perempuan yang lahirnya dia tidak cacat. Tapi ketika dia mengalami sebuah sakit waktu masa kecilnya dan penanganan dokter yang keliru menyebabkan dia buta. Tetapi kebutaannya tidak membuat Fanny Crosby itu menjadi putus asa, menjadi orang yang hanya mengasihani diri atau menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Tapi dia justru menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan dia telah menghasilkan banyak sekali lagu-lagu. Ya, menurut catatan sejarah mengatakan dia membuat lebih dari 8.000 lagu dan memang tidak terlalu banyak, hanya sebagian kecil yang kita kenal sampai hari ini. Misalnya Yesus Sahabat Sejati, dan banyak sekali lagu-lagu lain yang sudah pasti familiar di telinga kita. Jadi Fanny Crosby ketika dia mengalami disabilitas, ketika dia mengkaitkan, menemukan Allah, ya artinya dia menemukan rencana Tuhan di balik peristiwa itu, dia justru menjadi berkat, ya, melampaui masa hidupnya sampai hari ini. Apa yang dia alami itu justru menjadi berkat terus sampai hari ini dan kepada generasi-generasi setelah kita. Itu luar biasa. Dan yang kedua, saudara, adalah dari seseorang yang di zaman kita, ya, seorang bernama John Knight. John Knight ini adalah seorang ayah dari seorang putra yang ketika lahir itu cacat, yaitu tidak memiliki mata, alias buta. John Knight awalnya adalah orang Kristen yang saleh, yang setia kepada Tuhan, tetapi ketika anaknya lahir dalam kondisi seperti itu, dia marah, dia kesal, dan dia menjauh dari Tuhan. Dia
memutus hubungan dengan gereja untuk sekian lama waktunya. Tapi orang-orang di gereja asalnya itu mengerti kondisi mereka dan mereka tetap menunjukkan kasih. Mereka sering mengundangnya makan. Mereka sewaktu masih di rumah sakit itu ketika anak itu dilahirkan dan harus dirawat, pendetanya mengirimkan kunjungan-kunjungan, memberikan catatan-catatan penghiburan, dan banyak anggota jemaatnya, kelompok kecilnya menyadari kondisi mereka yang mengejutkan begitu ya, dan tetapi mereka tetap menyatakan cinta kasih pada pasangan suami istrinya dan kepada anaknya. Bahkan mereka berkata, kami mengasihi anakmu, kami mengasihi engkau. Kami tidak akan membiarkan engkau pergi. Dan mereka terus menjalin relasi dengan keluarga John McKnight ini. Sampai akhirnya John McKnight menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kemudian ketika dia mengerti ada maksud Tuhan di sini, disitulah dia kembali kepada Tuhan, dia dan istrinya. Dan dia bersama-sama berjuang untuk membesarkan anak mereka. Ternyata anak ini masalahnya bukan hanya buta, tidak bisa melihat, tidak memiliki mata. Tapi anak ini pun ternyata mengalami autisme. Bayangkan saudara, seorang anak yang buta dan mengalami autisme. Tentu hari-hari yang dijalani oleh keluarga John Knight ini sangat berat. Banyak pencobaan, banyak kesulitan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Bagaimana mereka harus membesarkan anak mereka dengan penuh cinta kasih, kesabaran, pengertian, kelelahan, dan sebagainya. Tapi mereka menyadari bahwa anak mereka adalah titipan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, yang harus dikasihi, yang harus diterima. Memang memiliki kebutuhan yang sangat khusus, kebutuhan khusus yang banyak, tetapi mereka menyadari ini adalah panggilan Tuhan bagi mereka sebagai orang tua, sebagai suami istri, bagaimana mereka bahu-membahu membesarkan anak mereka. Dan pada waktu saya membaca kisah ini dalam buku mereka, ternyata anak ini sudah menjadi anak yang remaja, ya, dan cukup baik perkembangannya, dan mereka boleh melihat dan menjadi saksi. Bahkan mereka kembali terlibat secara aktif di dalam pelayanan, baik itu di gereja mereka maupun sampai ke luar gereja mereka. Jadi saudara, ketika ada kondisi orang yang kita kasih mengalami disabilitas, itu adalah penderitaan, itu adalah sebuah tantangan. Tapi di situ kita boleh belajar melihat ada rencana Tuhan, karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan melalui kehidupan orang itu. Kiranya renungan hari ini boleh memperlengkapi kita. Ya, saya tentu tidak berharap seorang pun dari kita mengalami kondisi seperti itu. Tapi kalau iya, baiklah kita mengerti ada rencana Tuhan. Atau kalau ada sanak famili kita atau teman kita yang keluarganya mengalami disabilitas seperti ini, baiklah kita belajar seperti contoh dari keluarga John Knight tadi yang saya ceritakan. Bagaimana komunitas gereja itu menjadi komunitas gereja yang sangat kompak, yang sangat penuh kasih, yang penuh perhatian, sampai menolong keluarga yang ada anggota keluarganya mengalami disabilitas ini bisa tetap kuat di dalam iman mereka. Inilah renungan hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode minggu depan yang terakhir. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.